Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan penuh cinta untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat, dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Ya, coba deh, tuliskan di kolom komentar. Sahabat berasal dari daerah mana, usianya berapa, dan bagaimana kondisi kesehatannya sekarang? Kami dari tim channel sangat senang membaca cerita-cerita dari para sahabat semua. Karena dari situlah, kami tahu bahwa video-video kami bisa menjadi teman yang menyehatkan sekaligus menguatkan. Bagi yang saat ini sedang dalam proses pemulihan, kami doakan semoga cepat sembuh. Bagi yang sudah sehat dan bugar, semoga makin kuat dan panjang umur. Dan bagi yang merasa lemah, jangan khawatir, karena di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sederhana tapi luar biasa manfaatnya, jahe. Bukan cuma buat menghangatkan badan, tapi jahe juga punya 17 manfaat penting untuk tubuh kita. Apalagi untuk sahabat-sahabat usia lanjut seperti kita. Jahe, si rimpang ajaib dari dapur. Pernahkah sahabat membayangkan bahwa salah satu bahan dapur yang sering kita abaikan ternyata bisa menjadi kunci kesehatan yang sangat berharga? Jahe atau yang juga dikenal dengan nama latin Zingiber officinale adalah rimpang yang sejak ribuan tahun lalu sudah digunakan dalam dunia pengobatan tradisional, mulai dari Tiongkok, India, hingga Timur Tengah. Rasanya yang pedas, aromanya yang khas, dan kemampuannya memberikan rasa hangat di badan menjadikan jahe bukan sekadar bumbu dapur, tapi justru sumber manfaat yang banyak disarankan oleh para dokter dan ahli kesehatan terutama bagi lansia. Dalam dunia medis, jahe sudah diteliti secara luas dan terbukti mengandung senyawa bioaktif yang luar biasa. Kandungan seperti gingerol, shogaol, dan zingeronlah yang membuat jahe memiliki berbagai efek positif bagi tubuh, mulai dari meredakan peradangan hingga meningkatkan sirkulasi darah. Kenapa lansia harus mulai mengonsumsi jahe? Usia yang bertambah seringkali disertai berbagai tantangan kesehatan. Sendi yang mulai nyeri, daya tahan tubuh yang menurun, mudah masuk angin, pencernaan yang sering terganggu, dan lain sebagainya. Nah, disinilah jahe hadir sebagai sahabat sejati bagi para lansia. Manfaatnya bukan hanya dirasakan secara fisik, tapi juga secara emosional. Banyak yang merasa setelah rutin minum air jahe hangat, tidur jadi lebih nyenyak, pikiran lebih rileks, dan tubuh terasa ringan. Lebih dari sekadar mitos, manfaat ini sudah dibuktikan oleh berbagai riset. Bahkan ada testimoni langsung dari para sahabat lansia yang sudah merasakan sendiri perubahan positif setelah rutin mengonsumsi jahe. Penelitian dan fakta medis mengenai jahe. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Pain Research, jahe terbukti dapat mengurangi rasa nyeri pada pasien dengan osteoartritis. Selain itu, jahe juga telah terbukti mempercepat pengosongan lambung, yang sangat berguna untuk sahabat lansia yang sering mengalami perut kembung atau mual. Dalam studi lain yang dilakukan oleh American Journal of Clinical Nutrition, jahe membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan dapat menurunkan kadar gula darah. Hal ini penting, mengingat banyak lansia yang memiliki kecenderungan terhadap diabetes tipe 2. Menariknya, jahe juga memiliki sifat antibakteri dan antioksidan yang membantu melawan infeksi, memperkuat sistem kekebalan, dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jahe bukan sekadar minuman, tapi investasi kesehatan. Sebagian dari kita mungkin hanya mengenal jahe dalam bentuk wedang jahe, campuran minuman hangat saat malam hari atau ketika sedang flu. Tapi tahukah sahabat, bahwa jahe bisa diolah menjadi berbagai bentuk? Teh jahe, susu jahe, air rebusan jahe dicampur madu, bahkan jahe segar dalam masakan harian? Setiap cara konsumsi itu punya khasiat masing-masing. Dan nanti akan kita bahas satu persatu di bab-bab berikutnya. Yang pasti, manfaatnya tetap luar biasa jika dikonsumsi secara rutin, dalam jumlah yang wajar. Suara dari sahabat lansia sehat. Beberapa waktu lalu, kami menerima komentar dari sahabat kita di Semarang, usia 67 tahun, bernama Pak Sugiarto. Beliau bercerita bahwa sudah 2 bulan rutin minum rebusan jahe dan gula aren setiap pagi. Awalnya beliau sering pegal-pegal dan masuk angin. Tapi setelah rutin konsumsi, tubuhnya terasa lebih ringan dan jarang sakit. Tidur malam juga jadi lebih nyenyak. Cerita lain datang dari Bu Marni di Surabaya, usia 73 tahun. Beliau mengatakan, sejak rajin minum jahe, asam lambungnya berkurang dan perut terasa lebih tenang. Bahkan, beliau merasa nafsu makan jadi membaik, dan berat badan yang sempat turun mulai stabil. Nah, 2 kisah tadi hanya sebagian kecil dari banyak cerita inspiratif lainnya yang akan kita dengarkan juga nanti di bab-bab selanjutnya. Jadi sahabat lansia sehat, sudah siap menyelami lebih dalam lagi tentang kandungan apa saja yang membuat jahe begitu berharga untuk tubuh kita?
Di bab selanjutnya, kita akan mengupas secara ilmiah senyawa-senyawa apa saja yang terdapat dalam jahe dan bagaimana cara kerjanya mendukung kesehatan tubuh lansia. Setelah sahabat lansia sehat mengenal latar belakang jahe dan testimoni singkat di bab sebelumnya, kini saatnya kita menyelami lebih dalam mengenai kandungan-kandungan istimewa yang terdapat dalam sepotong kecil jahe. Meskipun ukurannya kecil dan bentuknya sederhana, jangan pernah meremehkan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Jahe adalah gudang zat aktif dan nutrisi yang bermanfaat besar untuk tubuh, apalagi untuk sahabat yang sudah berusia lanjut. Senyawa aktif utama: gingerol, shogaol, zingeron. Mari kita mulai dengan 3 tokoh utama dalam jahe: gingerol, shogaol, dan zingeron. Inilah 3 senyawa bioaktif yang menjadi fondasi utama dari khasiat jahe. 1. Gingerol. Gingerol adalah komponen paling terkenal dalam jahe segar. Senyawa ini punya efek antiinflamasi, anti peradangan, dan antioksidan yang sangat kuat. Gingerol juga dikenal mampu mengurangi stres oksidatif dalam tubuh, yaitu kondisi di mana jumlah radikal bebas lebih banyak daripada antioksidan. Studi ilmiah dari Journal of Medicinal Food menyatakan bahwa gingerol mampu mengurangi nyeri sendi dan otot, menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, meningkatkan sirkulasi darah, mencegah pembentukan plak di pembuluh darah. Efek ini sangat krusial bagi lansia, yang biasanya mulai mengalami penurunan elastisitas pembuluh darah dan sering mengeluhkan sendi kaku serta pegal-pegal. 2. Shogaol. Shogaol terbentuk dari gingerol saat jahe dikeringkan atau dimasak. Meskipun bukan komponen utama dalam jahe segar, shogaol memiliki kekuatan yang bahkan lebih tinggi daripada gingerol, terutama sebagai anti-mual, anti-kanker, dalam studi awal, anti radang tingkat tinggi. Bagi sahabat lansia yang lebih sering mengonsumsi jahe dalam bentuk teh panas atau rebusan, shogaol akan lebih banyak terkandung karena proses pemanasan. Maka dari itu, air jahe rebus adalah pilihan tepat untuk memaksimalkan manfaat ini. 3. Zingeron. Zingeron adalah senyawa yang juga muncul setelah pemanasan jahe. Aroma khas jahe yang manis dan sedikit pedas berasal dari senyawa ini. Zingeron sangat efektif dalam mengatasi gangguan pencernaan, meningkatkan metabolisme tubuh, menangkal racun dan infeksi bakteri dalam sistem pencernaan. Zingeron sangat membantu bagi lansia yang mengalami masalah lambung, sering kembung, atau susah buang air besar. Dengan mengonsumsi jahe rebus secara rutin, Zingeron akan bekerja menjaga saluran pencernaan sahabat tetap sehat dan bersih. Enzim pencernaan dan minyak atsiri. Tahukah sahabat bahwa jahe juga mengandung enzim dan minyak atsiri yang sangat aktif? 2 komponen ini berperan dalam membantu tubuh mencerna makanan dan menyeimbangkan flora usus. Enzim proteolitik. Jahe mengandung enzim proteolitik yang membantu memecah protein dalam makanan menjadi asam amino yang lebih mudah diserap tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan setelah makan daging atau protein berat. Minyak atsiri. Minyak atsiri dalam jahe terdiri atas berbagai komponen seperti sesquiterpen dan monoterpen yang memiliki efek menenangkan sistem saraf pusat, menurunkan tekanan darah, melancarkan pernapasan, menghangatkan tubuh. Minyak atsiri inilah yang membuat tubuh terasa nyaman dan hangat saat minum jahe, apalagi di pagi atau malam hari yang dingin. Efek biologis yang terbukti. Banyak penelitian medis telah mengungkap efek biologis dari kandungan jahe terhadap tubuh manusia. Berikut ini beberapa temuan yang patut diketahui sahabat lansia sehat. Efek antiinflamasi. Gingerol dan shogaol bekerja seperti ibuprofen alami, mengurangi rasa sakit dan radang sendi tanpa efek samping berbahaya. Efek neuroprotektif. Vitamin B6 dan gingerol terbukti membantu menjaga fungsi otak dan mencegah kerusakan sel saraf. Efek gastroprotektif. Jahe melindungi lapisan lambung dan usus dari luka serta peradangan. Efek imunomodulator. Zat aktif jahe memperkuat sistem kekebalan tubuh terhadap virus, bakteri, dan jamur. Efek antidiabetik. Jahe membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah secara alami. Fakta unik. 1 rimpang, banyak bentuk. Sahabat tahu tidak? Jahe bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk, dan setiap bentuknya memiliki komposisi kandungan yang sedikit berbeda. Jahe segar, kandungan gingerol sangat tinggi. Jahe kering, shogaol lebih dominan. Jahe bubuk, praktis untuk campuran makanan. Jahe rebus, kandungan zingeron meningkat saat direbus. Minyak jahe, kaya akan minyak atsiri dan digunakan untuk terapi pijat. Jahe kristal gula jahe,
Meski lezat, tetap perlu dikonsumsi bijak karena tambahan gula. Setiap bentuk konsumsi ini akan kita bahas lebih lanjut di bab-bab selanjutnya, termasuk bagaimana cara mengombinasikannya dengan madu, kayu manis, atau air perasan jeruk nipis agar lebih maksimal khasiatnya. Lansia dan penyerapan nutrisi jahe. Lansia umumnya mengalami penurunan fungsi pencernaan. Enzim di lambung dan usus mulai berkurang, sehingga tubuh kesulitan menyerap vitamin dan mineral dari makanan berat. Disinilah jahe berperan penting, membantu mencerna makanan lebih cepat, merangsang produksi asam lambung alami tanpa menyebabkan perih, mengaktifkan enzim pencernaan, menghangatkan perut dari dalam, menyeimbangkan flora usus. Dengan begitu, bukan hanya kandungan gizi dalam jahe yang diserap, tetapi juga membantu tubuh menyerap nutrisi lain dari makanan. Nah, setelah kita mengetahui betapa lengkap dan luar biasanya kandungan dalam jahe, tentu sahabat lansia sehat mulai terbayang bagaimana jahe bisa bekerja langsung pada bagian-bagian tubuh tertentu, bukan? Di bab selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi ke manfaat pertama yang paling sering dirasakan para lansia setelah rutin konsumsi jahe, yaitu kesehatan sistem pencernaan. Sahabat pernah mengalami mual, kembung, atau susah buang air besar? Atau punya gangguan lambung yang sering kambuh? Yuk, lanjut ke bab 3, jahe dan sistem pencernaan. Sahabat perut lansia. Setelah memahami kandungan jahe yang begitu lengkap dan beragam, kini kita masuk pada bab yang paling sering jadi alasan utama orang mengonsumsi jahe, terutama para sahabat lansia sehat, pencernaan. Ya, jahe dikenal luas sebagai ramuan sakti yang sangat ampuh dalam menenangkan dan memperbaiki sistem cerna. Bahkan, banyak lansia yang merasa perutnya lebih nyaman hanya dengan rutin minum air rebusan jahe. Tapi bagaimana sebenarnya cara kerja jahe terhadap sistem pencernaan? Apa saja masalah pencernaan yang bisa dibantu oleh jahe? Dan apa kata para dokter serta lansia yang sudah merasakan manfaatnya? Yuk, kita ulas secara tuntas di bab ini. Kenapa lansia sering mengalami masalah pencernaan? Seiring bertambahnya usia, sistem cerna kita mengalami sejumlah penurunan fungsi. Beberapa di antaranya adalah produksi enzim pencernaan menurun, otot-otot saluran pencernaan melemah, peristaltik usus melambat, keseimbangan mikrobiota usus terganggu, lapisan lambung lebih mudah teriritasi. Akibatnya, lansia lebih rentan mengalami kembung dan begah, sering sendawa dan kentut, mual berulang, konstipasi, sembelit, gastritis atau radang lambung, refluks asam lambung, GERD, nafsu makan menurun. Inilah sebabnya mengapa sahabat lansia perlu solusi alami dan aman yang bisa memperbaiki semua gangguan tersebut, dan jahe menjadi salah satu jawabannya. Bagaimana jahe bekerja di dalam sistem pencernaan? Jahe memiliki kemampuan unik yang bekerja di berbagai bagian sistem pencernaan. Berikut penjelasannya. 1. Merangsang produksi enzim pencernaan. Senyawa gingerol dan minyak atsiri dalam jahe merangsang pankreas dan usus untuk memproduksi enzim pencernaan seperti amilase, lipas, dan protease. Enzim-enzim inilah yang membantu tubuh memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang bisa diserap usus. 2. Mempercepat pengosongan lambung. Dalam studi oleh European Journal of Gastroenterology, ditemukan bahwa jahe bisa mempercepat proses pengosongan lambung. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang merasa perutnya penuh, terus atau mudah begah setelah makan. 3. Mengurangi gas dan kembung. Jahe bekerja sebagai karminatif, yaitu zat yang membantu mengeluarkan gas dari saluran cerna. Dengan kata lain, jahe bisa meredakan perut kembung dan sering kentut yang sering dirasakan setelah makan makanan tertentu. 4. Mengatasi mual dan muntah. Gingerol dan shogaol terbukti sangat efektif dalam meredakan rasa mual, baik karena gangguan lambung, efek obat, atau kondisi kronis seperti GERD. Bahkan, jahe sering direkomendasikan untuk pasien yang mengalami mual akibat kemoterapi. 5. Menyeimbangkan asam lambung. Banyak lansia menghindari jahe karena takut asam lambung naik. Padahal, jika dikonsumsi dengan benar dan dalam jumlah wajar, jahe justru bisa membantu menstabilkan asam lambung. Jahe membantu memperkuat katup sfinkter esofagus bagian bawah sehingga mencegah refluks asam ke kerongkongan. 6. Mengaktifkan gerak peristaltik usus. Zingeron dalam jahe dapat merangsang gerakan alami usus, atau yang disebut gerak peristaltik. Hal ini memperlancar pencernaan dan membantu proses buang air besar, terutama pada sahabat yang mengalami sembelit. Cara konsumsi jahe untuk kesehatan pencernaan.
Agar khasiat jahe untuk sistem cerna bisa maksimal, penting untuk mengonsumsinya dengan cara dan waktu yang tepat. Berikut beberapa metode yang disarankan oleh dokter dan praktisi herbal. 1. Rebusan jahe hangat di pagi hari. Minum air jahe hangat saat perut kosong di pagi hari bisa membantu mengaktifkan sistem pencernaan, mengeluarkan gas berlebih, dan merangsang nafsu makan. Cukup rebus 2-3 ruas jahe segar dalam 300 ml air selama 10-15 menit. 2. Campuran jahe dan madu. Tambahkan 1 sendok teh madu ke dalam rebusan jahe yang sudah agak hangat. Kombinasi ini memperkuat efek antiinflamasi dan membantu memperbaiki mukosa lambung yang rusak. 3. Wedang jahe tanpa gula. Jika sahabat menderita diabetes, cukup minum wedang jahe tanpa tambahan gula atau dengan sedikit kayu manis untuk memberi aroma dan rasa alami. 4. Jahe parut dalam makanan. Parutan jahe segar bisa ditambahkan ke sayur bening, sup ayam, atau tumisan. Ini mempermudah tubuh menyerap manfaat jahe melalui makanan harian. Testimoni sahabat lansia sehat. Kami menerima banyak komentar dari sahabat lansia sehat yang merasakan perubahan besar setelah menjadikan jahe sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Saya usia 70 tahun. Dulunya tiap malam lambung suka nyeri, perut begah terus. Sekarang rutin minum jahe rebus tiap pagi. Alhamdulillah lambung lebih tenang, jarang kambuh. Ibu Yani, Surabaya. Sudah 2 bulan saya minum jahe parut campur madu tiap pagi. Bab jadi lebih lancar. Mual-mual setelah makan juga berkurang. Pak Husni, Bogor. Dulu tiap habis makan selalu kembung. Sejak ikut saran channel ini minum air jahe, perut terasa lebih enteng dan nafsu makan balik lagi. Mbah Dirjo, Yogyakarta. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa solusi terbaik tidak selalu mahal atau sulit didapat. Kadang, yang dibutuhkan hanya konsistensi, kesabaran, dan bahan alami seperti jahe. Hasil penelitian dan studi klinis. Beberapa penelitian penting yang memperkuat manfaat jahe untuk pencernaan. University of Maryland Medical Center melaporkan bahwa jahe mampu meredakan gejala gangguan lambung dan dispepsia, sakit ulu hati, pada kelompok usia lanjut. Studi tahun 2011 di Thailand menunjukkan bahwa konsumsi 1,2 gram jahe sebelum makan mempercepat pengosongan lambung hingga 50% lebih cepat dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsi jahe. British Journal of Anesthesia menyatakan bahwa jahe efektif dalam mencegah mual dan muntah pasca operasi tanpa efek samping seperti obat kimia. Semua studi ini semakin memperkuat posisi jahe sebagai agen terapi pencernaan yang sangat cocok untuk lansia. Catatan penting bagi sahabat lansia. Meskipun jahe sangat aman dikonsumsi, tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jangan konsumsi jahe dalam jumlah berlebihan, lebih dari 4 gram per hari. Bila memiliki riwayat mak kronis atau GERD berat, konsultasikan dulu ke dokter sebelum konsumsi rutin. Hindari mencampur jahe dengan obat pengencer darah tanpa izin dokter, karena bisa meningkatkan risiko perdarahan. Kini sahabat lansia sehat sudah mengetahui bahwa jahe bukan hanya memberikan kehangatan di perut, tetapi juga membantu mengoptimalkan seluruh proses pencernaan secara alami dan aman. Tapi, apakah hanya pencernaan saja yang dibantu jahe? Tentu tidak. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana jahe bekerja melindungi jantung dan memperlancar sirkulasi darah, 2 hal yang sangat vital bagi lansia. Setelah kita membahas manfaat jahe untuk sistem pencernaan di bab sebelumnya, sekarang mari kita menelusuri lebih dalam bagaimana rimpang ini juga memiliki peran luar biasa dalam menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah, 2 hal yang sangat penting bagi sahabat lansia sehat. Fungsi jantung yang optimal dan aliran darah yang lancar menjadi pondasi utama agar organ-organ tubuh bekerja dengan baik. Ketika jantung kuat dan pembuluh darah bersih, maka otak lebih tajam, tubuh lebih segar, dan risiko penyakit mematikan pun bisa ditekan. Nah, siapa sangka, jahe yang sederhana di dapur ternyata menyimpan potensi besar untuk mendukung hal-hal tersebut? Kenapa lansia rentan masalah jantung dan peredaran darah? Sebelum kita masuk ke manfaat jahe, penting untuk sahabat ketahui dulu mengapa usia lanjut membuat kita lebih rentan mengalami gangguan jantung dan sirkulasi. Beberapa faktor utamanya antara lain, elastisitas pembuluh darah menurun, sehingga darah sulit mengalir lancar. Penumpukan plak kolesterol di dinding pembuluh. Tekanan darah cenderung naik, akibat penurunan fungsi ginjal dan metabolisme garam. Detak jantung tidak stabil, karena perubahan sistem listrik jantung. Darah lebih mudah menggumpal, meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Banyak dari kondisi ini bisa diredam atau dicegah sejak dini dengan gaya hidup sehat dan konsumsi rempah alami seperti jahe.
Tapi bagaimana cara kerjanya? Jahe dan sistem kardiovaskular, cara kerjanya. Jahe bekerja melalui berbagai mekanisme yang terbukti secara ilmiah membantu memperbaiki dan menjaga sistem kardiovaskular. Berikut penjelasannya. 1. Menurunkan tekanan darah. Salah satu manfaat utama dari jahe adalah efek vasodilatasi, yaitu kemampuan melebarkan pembuluh darah. Gingerol membantu merelaksasi dinding pembuluh, sehingga tekanan darah menurun secara alami. Ini sangat bermanfaat bagi sahabat lansia yang sering mengalami tekanan darah tinggi. Sebuah studi dari International Journal of Cardiology menunjukkan bahwa konsumsi jahe sebanyak 2 gram per hari selama 12 minggu mampu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan. 2. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Jahe juga berperan dalam menghambat penyerapan kolesterol di usus dan membantu tubuh membuang kolesterol berlebih melalui empedu. Selain itu, jahe meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang menjaga kebersihan pembuluh darah. Penelitian oleh Saudi Medical Journal mencatat penurunan kadar LDL sebesar 17% dan peningkatan HDL sebesar 9% pada peserta lansia yang rutin mengonsumsi jahe selama 45 hari. 3. Mencegah penggumpalan darah. Jahe memiliki efek antiplatelet, yaitu mencegah trombosit saling menempel dan membentuk gumpalan darah. Ini penting karena penggumpalan darah yang tidak terkendali dapat menyumbat arteri dan memicu serangan jantung atau stroke. Shogaol dan gingerol bertindak sebagai pengencer darah alami, mirip seperti aspirin, tetapi tanpa efek samping yang berat. 4. Mengurangi peradangan pembuluh darah. Radang kronis di dinding pembuluh darah, endotelium, merupakan pemicu utama terbentuknya plak aterosklerotik. Jahe mengandung senyawa antiinflamasi kuat yang membantu mencegah dan memperbaiki peradangan tersebut. Mikroskop bukti ilmiah dan studi medis. Beberapa penelitian yang memperkuat manfaat jahe terhadap kesehatan jantung dan peredaran darah antara lain. Penelitian di Iran, 2015 di jahe mampu menurunkan kadar trigliserida pada penderita diabetes tipe 2, sekaligus memperbaiki fungsi endotel, lapisan dalam pembuluh darah. Studi dari American Journal of Clinical Nutrition, jahe mengurangi penanda inflamasi seperti CRP, C-reactive protein, dan TNF-alpha yang berhubungan erat dengan penyakit jantung koroner. Uji klinis di Taiwan mengungkap bahwa konsumsi jahe kering 3 gram per hari selama 8 minggu meningkatkan sirkulasi perifer, darah ke tangan dan kaki, pada lansia dengan penyakit vaskular ringan. Kisah nyata sahabat lansia sehat. Berikut adalah beberapa testimoni dari sahabat kita yang sudah merasakan manfaat jahe secara langsung untuk jantung dan aliran darahnya. Saya punya riwayat darah tinggi sejak usia 60 tahun. Dulu harus minum obat tiap hari. Sekarang usia 73, masih minum obat, tapi saya tambahkan jahe rebus setiap sore. Alhamdulillah, tekanan darah lebih stabil dan badan terasa lebih ringan. Pak Darlan, 73 tahun, Kudus. Kaki saya sering kesemutan, apalagi kalau duduk terlalu lama. Sejak rutin minum air jahe tiap pagi, kesemutan berkurang jauh. Dokter bilang peredaran darah saya memang lebih lancar sekarang. Bu Nuraini, 68 tahun, Bandung. Setelah cek darah, ternyata kolesterol saya tinggi. Saya mulai kurangi gorengan dan rutin minum jahe plus perasan jeruk nipis. Sekarang LDL turun 20 poin dalam 2 bulan. Pak Hasan, 65 tahun, Medan. Testimoni ini adalah bukti nyata bahwa konsumsi jahe bisa menjadi pelengkap terapi medis modern untuk menjaga kesehatan jantung tentu dengan persetujuan dan pengawasan dokter ya. Sahabat, cara tepat konsumsi jahe untuk jantung. Agar manfaat jahe terhadap sistem kardiovaskular bisa optimal, berikut adalah beberapa rekomendasi cara konsumsi. 1. Jahe rebus, kayu manis. Campuran ini bukan hanya lezat, tapi juga membantu menurunkan kolesterol dan meningkatkan sirkulasi darah. Rebus jahe segar bersama 1 batang kayu manis selama 15 menit. 2. Jahe bubuk dalam makanan. Menambahkan jahe bubuk ke dalam masakan, sup, atau minuman bisa memberikan efek perlahan tapi konsisten. Cukup 1/2 sendok teh per hari. 3. Air jahe hangat, lemon. Minum air jahe hangat dengan perasan lemon setiap pagi dapat membantu membersihkan darah dan merangsang fungsi jantung. 4. Infuset water jahe. Bagi sahabat yang tidak kuat rasa pedasnya, potong tipis jahe dan rendam dalam air putih semalaman. Minum air rendaman tersebut esok paginya. Peringatan dan tips aman untuk lansia. Walau jahe sangat bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu sahabat lansia sehat perhatikan. Jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, atau clopidogrel,
konsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum mengonsumsi jahe dalam jumlah besar. Hindari minum jahe dalam dosis tinggi sebelum operasi, karena bisa mempengaruhi proses pembekuan darah. Batasi konsumsi jahe jika sahabat memiliki riwayat aritmia, detak jantung tidak teratur, dan pastikan pengawasan medis tetap berjalan. Fakta unik, jahe dalam pengobatan tradisional dunia. Di India, jahe disebut sebagai Vishva Bhesaj, yang artinya obat universal, karena manfaatnya sangat luas. Di Cina kuno, jahe digunakan sebagai penghangat darah dan pembersih pembuluh. Dalam pengobatan Timur Tengah, jahe disebutkan dalam manuskrip pengobatan sebagai obat peredaran darah dan afrodisiak alami. Hal ini menunjukkan bahwa jahe telah diandalkan lintas budaya dan generasi sebagai bagian dari kesehatan kardiovaskular. Sahabat lansia sehat, setelah kita membahas bagaimana jahe menjaga jantung tetap berdetak kuat dan darah mengalir lancar, sekarang waktunya kita menelusuri manfaat selanjutnya yang juga sangat penting di usia lanjut, yaitu kesehatan sendi dan otot. Siapa di antara sahabat yang sering mengalami lutut ngilu, tangan kaku saat bangun pagi, atau punggung pegal kalau duduk lamaan? Bab berikutnya akan membahas bagaimana jahe bisa menjadi teman terbaik bagi sendi dan otot lansia agar tetap lentur dan bebas nyeri. Sahabat lansia sehat, mari kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri khasiat jahe. Setelah mengetahui bagaimana jahe melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan jantung, kini saatnya kita bahas manfaat yang tak kalah penting, yakni kemampuannya meredakan nyeri sendi dan otot yang sering menjadi keluhan utama para lansia. Siapa yang tidak pernah merasakan lutut nyeri saat bangun tidur, punggung pegal saat duduk lama, atau tangan terasa kaku saat cuaca dingin? Banyak lansia hidup berdampingan dengan keluhan semacam ini setiap hari. Namun kabar baiknya, Allah menyediakan solusi yang sederhana dan alami, jahe. Mengapa lansia rentan mengalami nyeri sendi dan otot? Seiring bertambahnya usia, sistem muskuloskeletal kita mengalami proses degeneratif, artinya secara perlahan mengalami penurunan fungsi. Berikut ini adalah penyebab utama keluhan nyeri sendi dan otot pada lansia. Pengapuran sendi, osteoartritis tulang rawan pelindung antar sendi mulai menipis. Radang sendi, artritis sendi menjadi meradang, bengkak, dan nyeri. Penurunan peluma sendi, cairan sinovial berkurang, menyebabkan gesekan lebih tinggi. Kehilangan massa otot, tubuh lansia cenderung kehilangan otot lebih cepat, sarkopenia. Sirkulasi darah yang kurang lancar ke otot. Dalam kondisi ini, tubuh menjadi lebih mudah nyeri, lelah, dan kaku terutama di bagian lutut, bahu, punggung bawah, serta jari tangan dan kaki. Jahe hadir sebagai rempah yang mampu membantu meredakan kondisi-kondisi tersebut, bukan hanya secara simptomatik, tetapi juga dengan memperbaiki mekanisme di dalam tubuh. Cara jahe meredakan nyeri sendi dan otot. Sahabat mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin jahe yang hanya seukuran ibu jari bisa membantu mengatasi nyeri yang menyiksa? Jawabannya ada pada kandungan aktifnya dan efek biologis yang luar biasa. 1. Efek antiinflamasi alami. Senyawa gingerol dan shogaol dalam jahe bertindak sebagai antiinflamasi kuat. Mereka menekan produksi prostaglandin, zat pemicu peradangan dalam tubuh, dengan cara yang mirip seperti obat sait, misalnya ibuprofen, tapi tanpa efek samping yang berbahaya untuk lambung. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh Arthritis and Rheumatism Journal, disebutkan bahwa konsumsi ekstrak jahe selama 6 minggu mampu menurunkan rasa sakit pada penderita osteoartritis lutut secara signifikan. 2. Mengurangi kekakuan sendi. Dengan efek relaksan otot dan peredam radang, jahe mampu mengurangi rasa kaku pada sendi, terutama saat pagi hari atau setelah duduk lama. Ini membuat tubuh terasa lebih luwes saat bergerak. 3. Meningkatkan sirkulasi ke otot dan sendi. Minyak atsiri dalam jahe membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke area yang nyeri, sehingga mempercepat proses penyembuhan otot yang lelah atau sendi yang meradang. 4. Mengurangi nyeri kronis. Dalam kasus nyeri kronis seperti nyeri punggung bawah atau radang sendi tangan, konsumsi jahe secara rutin dapat menurunkan intensitas nyeri seiring waktu. Testimoni sahabat lansia sehat. Berikut ini adalah kisah nyata dari para sahabat channel Lansia Sehat yang membagikan pengalaman mereka meredakan nyeri sendi dan otot dengan bantuan jahe. Saya sudah 8 tahun kena pengapuran lutut. Jalan dikit aja ngilu luar biasa. Sejak ikut saran channel ini untuk minum rebusan jahe dan pakai minyak jahe buat pijat, nyerinya jauh berkurang. Sekarang bisa jalan pagi tiap hari. Bu Sulastri, 70 tahun, Solo. Tiap pagi tangan saya kaku, jari sulit digerakkan. Tapi sekarang saya rutin minum air jahe plus madu. Perlahan, kekakuannya menghilang.
Sudah 2 bulan saya tidak pakai balsem lagi. Pak Burhan, 68 tahun, Malang. Saya pijat pakai minyak jahe hangat tiap malam, terutama punggung dan bahu. Bangun pagi badan lebih enteng. Dulu harus minum obat nyeri tiap malam, sekarang sudah jarang. Mbah Rahmat, 72 tahun, Yogyakarta. Cara pakai jahe untuk nyeri sendi dan otot. Jahe bisa digunakan secara internal, diminum, dan eksternal, oles, pijat. Berikut beberapa cara terbaik. A. Minuman jahe hangat. Rebus 3 ruas jahe segar dalam 300 ml air selama 15 menit. Tambahkan 1 sendok teh madu saat sudah hangat. Minum 2 kali sehari, pagi dan malam. Minuman ini membantu mengurangi peradangan dari dalam dan memperlancar peredaran darah ke otot. B. Minyak pijat jahe. Campur 2 tetes minyak atsiri jahe dengan 1 sendok makan minyak zaitun atau minyak kelapa. Gunakan untuk memijat bagian tubuh yang nyeri. Lakukan sebelum tidur atau saat otot terasa tegang. Efek hangat dari minyak jahe akan merelaksasi otot dan mengurangi kekakuan sendi. C. Kompres jahe. Parut jahe segar dan bungkus dengan kain bersih. Letakkan di area sendi yang nyeri selama 15-20 menit. Lakukan 2-3 kali seminggu untuk efek maksimal. Studi medis tambahan. Beberapa hasil penelitian lain yang memperkuat efektivitas jahe untuk nyeri sendi dan otot. University of Miami menemukan bahwa jahe bekerja hampir seefektif obat saib dalam meredakan nyeri lutut pada penderita osteoartritis. Journal of Pain. Konsumsi jahe selama 11 hari menurunkan nyeri otot setelah olahraga pada kelompok usia lanjut. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. Minyak jahe efektif mengurangi kekakuan pada lansia penderita rheumatoid arthritis jika digunakan sebagai minyak pijat. Bonus. Efek psikologis dari jahe. Ternyata, manfaat jahe tidak berhenti di sendi dan otot saja. Ketika tubuh tidak lagi dibebani oleh rasa nyeri, pikiran pun menjadi lebih ringan. Sahabat lansia jadi lebih mudah tersenyum, lebih aktif, dan bisa menikmati hidup dengan penuh syukur. Jahe juga memiliki efek menenangkan sistem saraf simpatis dan parasimpatis, sehingga tubuh merasa lebih relaks dan tidak terlalu tegang. Banyak yang melaporkan bahwa tidur malam jadi lebih nyenyak setelah minum jahe hangat. Hal yang perlu diperhatikan. Beberapa catatan penting sebelum menggunakan jahe sebagai terapi nyeri. Jika sahabat menggunakan obat anti radang atau pengencer darah, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum rutin konsumsi jahe dalam jumlah besar. Untuk minyak pijat, lakukan uji coba alergi di kulit terlebih dahulu. Jangan gunakan jahe dalam bentuk lotion atau minyak ke kulit luka terbuka. Sahabat lansia sehat, bukankah luar biasa bagaimana jahe bisa meredakan nyeri tanpa harus tergantung pada obat-obatan kimia? Tapi jangan berhenti di sini. Masih ada satu manfaat besar yang sering diabaikan, padahal sangat penting, terutama dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit yang kerap menyerang lansia sistem kekebalan tubuh. Di bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana jahe membentengi tubuh dari virus, bakteri, dan ancaman penyakit lainnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bahas bagaimana jahe bermanfaat untuk sendi dan otot, kini saatnya membahas manfaat yang tak kalah vital, yaitu kemampuan jahe dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melindungi kita dari berbagai penyakit. Bagi lansia, daya tahan tubuh adalah pertahanan utama agar tetap aktif, sehat, dan tidak mudah sakit. Usia lanjut adalah masa ketika tubuh mulai kesulitan melawan infeksi. Proses penuaan menyebabkan sistem imun menjadi lebih lamban, kurang sensitif, dan lebih lemah dalam mengenali patogen seperti virus, bakteri, serta jamur. Tapi jangan khawatir, karena alam telah menyediakan senjata pertahanan yang alami, murah, dan mudah ditemukan, jahe. Kenapa lansia perlu perhatian ekstra pada sistem imun? Banyak sahabat lansia yang bertanya-tanya, mengapa di usia sekarang, saya lebih mudah sakit padahal dulu jarang ke dokter? Jawabannya terletak pada kondisi sistem imun yang mengalami immunosenescence, yaitu penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh akibat proses penuaan. Dampaknya adalah respons tubuh terhadap infeksi melemah. Antibodi lebih lambat terbentuk saat ada serangan penyakit. Risiko penyakit kronis meningkat, termasuk kanker, diabetes, hipertensi, dan infeksi paru. Proses pemulihan jadi lebih lama dibanding saat usia muda. Efek vaksinasi pun lebih lambat bekerja. Inilah alasan mengapa para lansia sangat dianjurkan untuk menjaga imun tubuh secara alami, salah satunya dengan konsumsi rempah-rempah imunomodulator seperti jahe. Kandungan jahe yang mendukung sistem kekebalan tubuh.
Mari kita pahami apa saja kandungan dalam jahe yang secara ilmiah terbukti dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh. 1. Gingerol, Shogaol. Kedua senyawa ini adalah komponen aktif utama jahe yang punya efek antioksidan, menangkal radikal bebas penyebab kerusakan sel dan penuaan dini, antiinflamasi, mencegah peradangan kronis yang menjadi akar dari berbagai penyakit, antibakteris, antivirus, membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit. 2. Minyak atsiri. Minyak atsiri dalam jahe mengandung zat-zat seperti cineol dan zingiberine yang sangat efektif sebagai antimikroba alami. 3. Vitamin C. Meski dalam kadar sedang, vitamin C dalam jahe membantu produksi sel darah putih dan mendukung pertahanan tubuh terhadap serangan infeksi. 4. Zinc dan magnesium. Mineral-mineral ini mendukung aktivasi enzim-enzim penting dalam sistem imun dan membantu penyembuhan luka. Jahe versus virus dan bakteri. Beberapa penelitian membuktikan bahwa jahe aktif melawan patogen umum seperti rhinovirus, penyebab flu biasa. Jahe mencegah virus masuk ke sel-sel tubuh dan mempercepat reaksi sistem imun. Helicobacter pylori, penyebab tukak lambung. Ekstrak jahe terbukti menghambat pertumbuhan bakteri ini, bahkan lebih kuat dari beberapa antibiotik ringan. Candida albicans, jamur penyebab infeksi mulut dan saluran kemih. Jahe mampu menghentikan pertumbuhan jamur dan membantu memulihkan keseimbangan flora usus. Staphylococcus aureus dan E. coli. Keduanya adalah bakteri penyebab infeksi kulit, pencernaan, dan saluran kemih. Jahe bisa menurunkan aktivitas mereka. Testimoni sahabat lansia sehat. Banyak sahabat channel kita yang telah membuktikan manfaat jahe untuk daya tahan tubuh. Dulu saya langganan masuk angin tiap 2 minggu sekali. Sejak minum jahe hangat setiap pagi, badan terasa lebih kuat. Bahkan saat orang serumah kena flu, saya tetap segar. Bu Rita, 66 tahun, Jakarta. Sudah hampir setahun saya nggak pernah sakit berat. Padahal biasanya setiap musim hujan, pasti meriang. Sejak rajin minum jahe campur madu, badan lebih kebal. Pak Imam, 70 tahun, Tasikmalaya. Saya minum teh jahe tiap malam sebelum tidur. Badan jadi lebih bertenaga dan nggak gampang capek. Sekarang ikut senam lansia seminggu 3 kali. Mbah Warti, 73 tahun, Blitar. Cara konsumsi jahe untuk daya tahan tubuh. Untuk mendapatkan efek imun booster dari jahe, sahabat bisa mencoba beberapa cara konsumsi berikut ini. 1. Jahe, madu, lemon. Minuman klasik ini adalah kombinasi sempurna. Jahe sebagai antiinflamasi dan antibakteri. Madu sebagai antibakteri alami dan energi booster. Lemon sebagai sumber vitamin C dan detoks. Cara membuat: rebus 2 ruas jahe, tambahkan 1 sendok teh madu dan perasan 1/2 lemon. Minum saat hangat, terutama di pagi hari. 2 teh jahe hangat. Teh hitam atau teh hijau yang diberi potongan jahe segar bisa menjadi minuman sore yang menghangatkan dan memperkuat tubuh. 3 jus jahe, kunyit, kayu manis. Jus herbal kombinasi ini sangat ampuh sebagai antioksidan. Blender semua bahan, saring, lalu simpan di kulkas. Minum 1 shot setiap pagi. 4 sup atau kaldu dengan jahe. Tambahkan jahe segar ke dalam sup sayur atau kaldu ayam. Rasanya lezat dan khasiatnya menyerap lebih cepat ke dalam tubuh. Fakta medis, studi ilmiah. Berikut beberapa penelitian yang mendukung peran jahe dalam meningkatkan imun. University of Georgia. Jahe meningkatkan jumlah dan aktivitas sel T, sel pembunuh alami virus, dalam sistem kekebalan. Journal of Ethnoparmacology. Gingerol mampu menghambat ekspresi gen-gen yang terlibat dalam respons imun berlebihan, penting dalam mencegah penyakit autoimun. Studi dari India. Konsumsi jahe rutin mempercepat proses pemulihan pasien pneumonia dan TBC ringan. Fakta unik. Jahe sebagai vaksin alami? Meski jahe bukan pengganti vaksin medis, beberapa ahli menyebut jahe sebagai vaksin alami karena kemampuannya meningkatkan respons imun tubuh, mencegah infeksi virus dan bakteri ringan, mempercepat proses pemulihan saat sakit, meningkatkan vitalitas dan energi tubuh. Inilah alasan mengapa jahe disebut sebagai pagar alami untuk tubuh terutama di usia lanjut ketika daya tahan melemah. Catatan untuk konsumsi aman. Sahabat lansia sehat, meski jahe sangat bermanfaat, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan konsumsi lebih dari 4 gram jahe per hari. Jika sedang sakit berat atau minum obat kronis, seperti steroid atau kemoterapi,
konsultasikan dengan dokter. Jahe tidak disarankan diminum saat demam tinggi, karena efek panasnya bisa memperparah ketidaknyamanan. Hindari konsumsi berlebihan bagi penderita hipertiroid atau keluhan jantung tertentu. Daya tahan tubuh yang baik, hidup lebih produktif. Ketika imun tubuh kuat, lansia bisa menjalani hari-hari dengan lebih aktif. Bisa jalan pagi tanpa takut masuk angin. Bisa bermain dengan cucu tanpa khawatir flu. Bisa hadir di pengajian, senam, dan kegiatan sosial lainnya dengan lebih percaya diri. Jahe bukan hanya rempah untuk rasa, tetapi juga bahan alami yang menguatkan sistem pertahanan kita dari dalam. Nah, setelah membentengi tubuh dari luar dengan sistem imun yang kuat, sekarang saatnya kita melangkah lebih dalam lagi. Bagaimana jahe juga memengaruhi suasana hati, kejernihan berpikir, dan energi harian sahabat lansia. Karena tubuh sehat saja tidak cukup, kita juga butuh semangat hidup, keceriaan, dan ketenangan jiwa. Jahe ternyata punya peran luar biasa di bagian ini. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah sampai pada bab yang sangat menarik dan penting. Jika di bab sebelumnya kita sudah bahas bagaimana jahe memperkuat sistem kekebalan tubuh, kini kita akan menelusuri bagaimana jahe juga bisa menjaga kesehatan otak, memperbaiki suasana hati, mood, dan meningkatkan energi harian, 3 hal penting yang tak kalah vital bagi kualitas hidup para lansia. Seiring bertambahnya usia, sahabat mungkin sering mengalami hal-hal berikut. Lupa di mana meletakkan kunci atau kacamata. Sulit konsentrasi saat membaca atau ngobrol. Mudah merasa sedih tanpa sebab jelas. Tidak semangat menjalani hari. Cepat lelah meski hanya melakukan aktivitas ringan. Semua ini adalah tanda-tanda menurunnya fungsi kognitif dan emosional yang umum terjadi di usia lanjut. Tapi kabar baiknya, jahe bukan hanya bermanfaat untuk tubuh, tapi juga sangat berperan dalam menjaga kejernihan pikiran, semangat hidup, dan energi lansia setiap hari. Menjaga fungsi otak dengan jahe. Otak adalah pusat pengatur segala aktivitas tubuh, termasuk ingatan, emosi, dan gerakan. Sayangnya, otak juga termasuk organ yang paling rentan terhadap kerusakan seiring bertambahnya usia. Ini bisa menyebabkan penurunan daya ingat, memory loss, kebingungan ringan, mild cognitive impairment, risiko demensia atau Alzheimer. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa senyawa dalam jahe bisa membantu melindungi otak dari penuaan dini dan meningkatkan fungsi kognitif. 1. Gingerol melindungi sel saraf otak. Gingerol memiliki sifat neuroprotektif, yaitu mampu melindungi neuron, sel otak, dari kerusakan akibat stres oksidatif. Radikal bebas yang menumpuk di otak seringkali menjadi penyebab utama kerusakan saraf. Dengan konsumsi jahe secara rutin, produksi radikal bebas bisa ditekan, sehingga sel-sel otak tetap sehat lebih lama. 2. Meningkatkan aliran darah ke otak. Jahe merangsang pelebaran pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk otak. Ini membantu meningkatkan konsentrasi, fokus, dan daya ingat. 3. Menstabilkan hormon dan neurotransmitter. Jahe membantu menyeimbangkan kadar serotonin dan dopamin, yaitu 2 hormon penting yang berpengaruh pada mood, energi, dan motivasi. Jahe dan mood, lebih tenang, bahagia, dan bebas cemas. Kesehatan emosional sangat penting bagi para lansia. Banyak yang merasa mudah cemas, stres, kesepian, bahkan depresi ringan. Nah, jahe hadir sebagai rempah yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menenangkan pikiran. 1. Mengurangi gejala depresi ringan. Dalam studi dari Complementary Therapies in Medicine, konsumsi jahe setiap hari selama 8 minggu menurunkan skor depresi ringan pada lansia secara signifikan. 2. Menurunkan hormon stres. Jahe menurunkan kadar kortisol hormon stres, sehingga membantu tubuh merasa lebih rileks. Ini menjadikan jahe cocok dikonsumsi saat pikiran sedang tegang atau menjelang tidur. 3. Memberi efek hangat dan nyaman. Sensasi hangat dari jahe membuat tubuh merasa nyaman, terutama saat cuaca dingin atau badan terasa letih. Kondisi fisik yang nyaman sangat membantu memperbaiki mood. 4. Membantu tidur lebih nyenyak. Salah satu manfaat tidak langsung dari jahe adalah kemampuannya membantu tidur lebih lelap. Ketika tubuh hangat dan pikiran tenang, tidur pun lebih berkualitas. Jahe dan energi, kunci vitalitas harian lansia. Sahabat lansia sehat, kelelahan kronis adalah keluhan umum yang sering muncul di usia senja. Meskipun tidak sedang sakit, badan terasa berat, tidak bertenaga, dan cepat lelah. Kabar baiknya, jahe bisa menjadi penguat energi alami yang tidak bikin jantung berdebar seperti kafein. 1. Meningkatkan metabolisme.
Jahe merangsang metabolisme tubuh, sehingga makanan lebih cepat diubah menjadi energi. Ini membuat tubuh tidak terasa berat setelah makan dan lebih siap beraktivitas. 2. Mengurangi rasa letih dan lemah. Penelitian menunjukkan bahwa jahe membantu meningkatkan kadar ATP, energi seluler, terutama di jaringan otot dan otak. 3. Mengurangi keletihan saraf. Jahe mengandung senyawa yang melindungi sistem saraf dari kelelahan akibat stres berkepanjangan. 4. Efek tonik alami. Jahe berfungsi seperti tonik alami, membuat tubuh lebih segar tanpa membuat ketagihan. Sangat cocok bagi lansia yang ingin tetap bugar namun menghindari kopi. Testimoni sahabat lansia sehat. Berikut ini beberapa cerita nyata dari para sahabat kita yang telah merasakan manfaat jahe terhadap otak, mood, dan energi mereka. Saya usia 69 tahun. Sering lupa dan sering bingung kalau ngobrol. Tapi sejak minum jahe rutin tiap pagi, rasanya otak lebih nyambung, gak gampang blank. Bu Rahmi, Semarang. Dulu saya gampang marah, mudah cemas. Sekarang tiap sore minum teh jahe hangat, alhamdulillah lebih tenang. Tidur juga lebih enak. Pak Yunus, Solo. Kalau pagi habis minum air jahe campur lemon, badan langsung segar. Bisa jalan kaki 1 jam tanpa pegal. Dulu 10 menit saja udah ngos-ngosan. Mbah Darto, Jogja. Cara konsumsi jahe untuk otak, mood, dan energi. Berikut beberapa resep sederhana yang bisa sahabat coba. 1. Air jahe, lemon, garam Himalaya, booster pagi. Campur air hangat rebusan jahe dengan perasan 1/2 lemon dan sejumput garam Himalaya. Minum di pagi hari untuk menyegarkan pikiran dan mengisi elektrolit. 2. Teh jahe, madu, daun mint. Relaksasi sore. Rebus jahe, tambahkan madu dan daun mint. Cocok diminum sore hari agar pikiran tenang dan tidur lebih nyenyak. 3. Susu jahe hangat, pengantar tidur. Campurkan susu hangat dengan parutan jahe dan sedikit madu. Sangat cocok diminum sebelum tidur untuk tubuh yang lelah. 4. Jahe serut dalam smoothie. Tambahkan serutan jahe ke dalam jus atau smoothie buah. Memberi efek menyegarkan dan menambah vitalitas. Studi ilmiah pendukung. Berikut beberapa penelitian yang memperkuat khasiat jahe untuk otak, mood, dan energi. Thailand, 2012. Jahe meningkatkan daya ingat dan kecepatan berpikir pada wanita lansia usia 60-75 tahun. Iran, 2015. Konsumsi jahe menurunkan tingkat kecemasan pada pasien lansia dengan gangguan tidur. India, 2020. Jahe meningkatkan kadar serotonin pada tikus laboratorium hormon yang berperan besar dalam rasa bahagia. Cina, 2019. Jahe meningkatkan aktivitas enzim antioksidan di otak, memperlambat kerusakan sel otak. Tips dan catatan penting. Agar manfaatnya optimal dan aman, perhatikan hal berikut. Gunakan jahe segar. Jangan terlalu tua dan berserat. Hindari konsumsi malam hari dalam jumlah besar jika memiliki tekanan darah rendah. Untuk penderita insomnia ringan, minum jahe susu 1 jam sebelum tidur sangat dianjurkan. Konsultasikan ke dokter jika sahabat sedang minum antidepresan atau obat penenang. Sahabat lansia sehat, luar biasa bukan? Manfaat jahe tidak hanya untuk badan tetapi juga untuk pikiran dan semangat hidup kita? Kini saatnya kita menyusun semua manfaat luar biasa ini dan membahas cara paling praktis dan menyenangkan untuk mengonsumsi jahe setiap hari. Di bab terakhir nanti, kita akan rangkum semua manfaat jahe dari awal hingga akhir, dan membahas cara paling efektif agar jahe bisa hadir setiap hari di dapur sahabat tanpa repot, tanpa bosan. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita di penghujung perjalanan video edukasi ini. Setelah melalui 7 bab yang padat dan penuh ilmu, kita sudah bersama-sama mengupas tuntas 17 manfaat jahe untuk tubuh, dari sisi kandungan, pencernaan, jantung, sendi, imun, hingga kesehatan otak dan semangat hidup. Kini saatnya kita menyusun ulang benang merah semua manfaat itu, dan lebih penting lagi membahas cara paling praktis dan menyenangkan agar jahe bisa hadir dalam kehidupan harian sahabat semua, tanpa ribet, tanpa bosan. Tips praktis menjadikan jahe sebagai konsumsi harian. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya agar kita tidak bosan, tidak repot, dan tetap konsisten mengonsumsi jahe setiap hari? Berikut ini beberapa cara praktis yang bisa sahabat pilih sesuai selera dan kondisi masing-masing. 1. Rebusan jahe sederhana. Cara membuat. Ambil 2-3 ruas jahe segar. Cuci bersih, geprek atau iris tipis. Rebus dalam 300 ml air selama 10-15 menit. Saring dan minum saat hangat. Catatan.
Bisa diminum pagi setelah bangun tidur atau sore hari saat istirahat. Tambahkan madu, lemon, atau sedikit garam sesuai selera. 2 wedang jahe tradisional. Bahan: jahe 2 ruas, dibakar sebentar untuk aroma. Gula merah secukupnya. Serai dan daun pandan, opsional. Cara membuat: rebus semua bahan dalam 500 ml air hingga harum, lalu sajikan hangat. Kelebihan: cocok untuk cuaca dingin. Memberi efek relaksasi instan. 3 sup atau kaldu jahe. Tambahkan irisan jahe ke dalam. Sayur sop, kaldu ayam, tumisan tempe tahu. Jahe akan menyatu dengan makanan dan memperkaya rasa sekaligus memberikan manfaat kesehatan. 4 infuset water jahe. Cara membuat: iris tipis jahe segar, tanpa direbus. Masukkan ke dalam 1 liter air. Tambahkan potongan lemon, mentimun, atau daun mint. Diamkan di kulkas semalaman. Kapan diminum? Sepanjang hari sebagai pengganti air putih biasa. 5 susu jahe hangat. Cocok dikonsumsi malam hari untuk membantu tidur lebih nyenyak. Cara membuat: panaskan segelas susu rendah lemak. Tambahkan serutan jahe dan madu. 6 campuran jahe parut madu. Campurkan 1 sendok teh jahe parut dengan 1 sendok teh madu. Konsumsi langsung setiap pagi. Cocok untuk sahabat yang tidak punya waktu banyak tapi tetap ingin manfaatnya. 7. Camilan sehat berbahan jahe. Beberapa ide camilan sehat untuk variasi. Jahe kristal homemade. Kue kering jahe rendah gula. Roti jahe gandum. Penting, tetap perhatikan kadar gula jika sahabat punya diabetes. Tips aman dan efektif untuk lansia. Meskipun alami, jahe tetap harus dikonsumsi dengan bijak, terutama bagi lansia yang mungkin mengonsumsi obat atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Berikut tipsnya. Batasi maksimal 4 gram jahe per hari, setara 2-3 cangkir rebusan ringan. Jangan konsumsi dalam kondisi perut sangat kosong bagi yang punya MAG aktif. Perhatikan interaksi dengan obat pengencer darah, diabetes, atau tekanan darah. Hentikan jika muncul reaksi alergi, seperti gatal, ruam, atau mual berlebih. Konsultasi dengan dokter jika ingin konsumsi rutin dalam dosis tinggi. Dorongan untuk konsistensi. Jangan menyerah di tengah jalan. Satu hal penting yang perlu sahabat ingat, jahe bukan obat instan. Manfaatnya akan terasa setelah dikonsumsi secara rutin dan konsisten. Mungkin di awal sahabat belum langsung merasakan perbedaan, tapi perlahan-lahan tubuh akan menunjukkan perubahan positif. Seperti kata pepatah Jawa, alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan, asal dilakukan terus-menerus. Sahabat lansia sehat yang kami cintai, semoga setelah mengikuti video ini dari awal sampai akhir, semangat untuk hidup sehat makin menyala. Jahe mungkin hanya rimpang kecil dari kebun atau dapur kita, tetapi manfaatnya sangat besar dan mendalam bagi tubuh dan jiwa. Dari satu bahan sederhana ini, kita belajar bahwa alam menyimpan rahasia besar. Dan sebagai manusia, tugas kita adalah menggali, merawat, dan memanfaatkannya sebaik mungkin untuk menjaga kesehatan di masa tua dengan penuh syukur dan ketenangan. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, bagikan ke grup WA keluarga atau komunitas lansia, subscribe untuk info kesehatan lainnya, dan tulis di kolom komentar, "Saya siap sehat bersama jahe." Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semua. Salam sehat dan penuh semangat dari channel Lansia Sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.